Salam sejahtera dan shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan singkat 100 hari berdoa. Dan puji Tuhan, di saat ini tentunya kita semua dalam keadaan sehat. Kita diberkati Tuhan, kita merasakan bagaimana indahnya berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita berada di hari yang ke-77 dari 100 hari berdoa. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan saat ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di hari yang ke-77 dari 100 hari berdoa ini Tuhan, kembali kami dikumpulkan Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu agar supaya kebenaran firman Tuhan lewat renungan singkat di saat ini akan memberikan kekuatan bagi kehidupan, iman, dan kerohanian kami untuk menjalani hari-hari kesibukan kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan di hari yang ke-77 ini adalah diberi kuasa untuk melayani. Dan ayat tema sebagai renungan kita di hari yang ke-77 ini, mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita di dalam buku Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, diberi kuasa untuk melayani. Kalau kita kembali ke ayat tadi, maka murid-murid tidak akan atau belum akan menjadi saksi untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan itu kalau mereka belum menerima kuasa Roh Kudus yang dijanjikan. Tentu untuk saudara dan saya juga, kita tidak akan punya kemampuan untuk melayani dengan maksimal kalau kita belum punya kuasa, atau kuasa itu belum dicurahkan untuk saudara dan saya, sebagaimana pengalaman yang dialami oleh murid-murid Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam buku Kisah pasal 1 dan sampai buku Kisah pasal 2, maka kita akan mendapati bagaimana sampai kuasa itu dicurahkan untuk murid-murid sehingga mereka menjadi saksi baik di Yerusalem, baik di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya agar supaya kuasa itu diberikan kepada murid-murid? Dan kita tahu bersama cerita ini. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid ini berkumpul, mereka membuang undi, mencari seorang murid pengganti Yudas, pengkhianat, dan mereka berada di ruangan atas. Mereka berkumpul bersama-sama selama 10 hari. Mereka berdoa bersama-sama, berpuasa bersama-sama, makan bersama-sama. Dan pada akhirnya dalam buku Kisah pasal 2, Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-murid dan mereka dipersiapkan untuk melayani. Diberi kuasa untuk melayani. Dan tujuan daripada kuasa ini diberikan adalah untuk melayani. Nah, kalau kita berbicara tentang melayani, itu kita berbicara tentang hamba. Dalam terjemahan Alkitab asli, bahasa asli Alkitab, maka kata hamba ini diterjemahkan dalam 2 kata. Yang pertama adalah servant dan yang kedua adalah slave. Servant itu adalah pelayan dan slave itu adalah budak. Jadi kita tidak melihat kata hamba ini
bukan berarti itu budak, tetapi itu servant, itu seorang pelayan, pelayan Kristus, saksi, hamba. Jadi seorang hamba, dia akan melayani tuannya. Seorang hamba, dia akan mempelajari apa yang dilakukan tuannya, dan dia akan menjadi saksi apa yang dilihat dari tuannya, dan itulah yang akan diceritakan, disaksikan dimanapun dia berada. Itulah pekerjaan seorang pelayan atau seorang hamba. Dan ketika murid-murid ini sudah diberikan kuasa lewat hari Pentakosta, maka mereka menjadi saksi dan banyak sekali orang bertobat. Kuasa ini diberikan untuk melayani. Kuasa ini diberikan kepada murid-murid untuk mengkhotbahkan Injil. Kuasa ini diberikan kepada murid-murid untuk memimpin orang lain datang kepada Allah. Kuasa ini diberikan kepada murid-murid untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah peran kuasa yang dicurahkan kepada murid-murid. Kuasa diberikan untuk melayani. Kalau kuasa ini diberikan kepada murid-murid, pertanyaan, apakah kuasa yang sama sudah diberikan kepada saudara dan saya? Ataukah saya dan saudara sudah menerima kuasa ini agar kita bisa memiliki roh servant, roh hamba, roh seorang pelayan di dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya supaya kita memiliki roh ini dalam kehidupan kita? Sebagaimana yang dilakukan oleh para murid-murid 10 hari di ruangan atas, 10 malam di ruangan atas. Mereka berdoa dan berpuasa bersama-sama bergandengan tangan. Dan pada akhirnya kuasa ini dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Maka cara yang sama juga saudara dan saya akan memperoleh kuasa itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kuasa itu punya peran untuk berkhotbah. Baiklah kita berkhotbah. Kuasa itu diberikan untuk kita memimpin orang kepada Allah, menuntun orang kepada Allah. Baiklah kita menuntun orang kepada Allah, bukan kita menuntun orang untuk lari dari kebenaran Allah. Kuasa itu untuk mengajar, baiklah kita gunakan segala kemampuan kita ini untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita dan kelakuan orang lain, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau saja ada umat-umat Tuhan yang mungkin sedikit melenceng di dalam kebenaran, maka peran saudara dan saya yang dituntun oleh kuasa, mari kita tuntun mereka untuk kembali berada di dalam kebenaran. Itulah peran saudara dan saya sebagai seorang servant, seorang hamba, seorang saksi, seorang duta, utusan, ambasador Allah di dalam melayani Tuhan. Merupakan hal yang sangat menarik untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Allah, untuk menarik orang datang kepada Yesus sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid. Makanya Matius pasal 4 ayat 19 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yang dulunya mereka adalah penjala ikan. Tetapi Yesus tahu mereka adalah orang-orang yang sabar, siap menyikapi segala situasi dan kondisi ketika ada ombak, gelombang, badai di waktu malam. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sabar. Yesus memanggil mereka yang dahulunya mereka sebagai penjala ikan untuk siap menjadi penjala manusia. Dan itu terbukti di dalam kehidupan mereka. Markus pasal 1 ayat 17 juga mengatakan hal yang sama. Ikutlah aku dan akan kujadikan kamu penjala manusia. Menjadi saksi dan membawa orang-orang datang kepada Yesus. Anda, kita, dengan bakat, talenta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, pengaruh yang kita miliki,
kita dapat menjadi agen kasih karunia di dunia ini. Dan itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Ketika kita hidup, serahkan kehidupan kita kepada Allah dan dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia akan menguasai Anda untuk melakukan bagian Anda dalam hak istimewa yang menakjubkan dari memenangkan jiwa kepada Yesus. Seringkali kita berkata, oh pendeta, oh Tuhan, oh majelis jemaat, saya tidak mampu, saya tidak bisa berkata-kata, saya malu berbicara, saya malu menyampaikan. Terlalu banyak kesaksian. Ada orang yang tidak sanggup berkhotbah, tetapi jago untuk memenangkan jiwa. Ada orang yang sulit untuk memenangkan jiwa, tetapi hebat di dalam berkhotbah. Nyonya White mengatakan, lakukanlah apa yang dapat engkau lakukan, maka Allah akan memberikan dan menambahkan kekuatan kepadamu untuk apa yang ada di dalam dirimu. Dia akan menguduskan keterampilanmu dan memberikan kepadamu karunia rohaninya untuk menyelesaikan tugas apapun yang Dia tetapkan di hadapan Anda. Marilah kita menjadi pelayan, hamba ketika kuasa itu diberikan. Di mana? Di Yerusalem. Di dalam rumah tangga kita. Kita mengkhotbahkan Injil, mengajar, memperbaiki kesalahan. Menuntun setiap anggota keluarga kita untuk di dalam kebenaran. Yang pertama itu di dalam keluarga. Baik suami terhadap istri, terhadap anak, dan juga terhadap orang tua. Setelah itu tetangga-tetangga kita. Dan seterusnya sampai ke ujung dunia. Kutipan kita di saat ini. Ye shall receive power, halaman 192 mengatakan, tidak semua pelayan Tuhan memiliki karunia yang sama, tetapi mereka semua adalah pekerjanya. Masing-masing harus belajar dari guru agung, yaitu Yesus Kristus, dan kemudian menyatakan apa yang telah dipelajarinya. Semua tidak melakukan pekerjaan yang sama, tetapi di bawah pengaruh pengudusan Roh Kudus, mereka semua adalah alat Tuhan. Allah menggunakan beragam karunia dalam pekerjaannya untuk memenangkan jiwa-jiwa dari pasukan setan datang kepada pasukan Kristus. Pertanyaan-pertanyaan, tantangan untuk menjadi perenungan bagi saudara dan saya saat ini. Maukah Anda hari ini mencurahkan hidup Anda untuk pekerjaan memenangkan jiwa bersama Yesus? Maukah Anda percaya bahwa Roh Kudus akan menguasai hidup Anda untuk melakukan tugas yang tampaknya mustahil sekalipun? Maukah Anda meminta Yesus untuk membaptis Anda dengan Roh saat Anda terlibat dalam menjangkau dunia di sekitar Anda? Kiranya pekabaran firman Tuhan saat ini menolong kita semua untuk kembali melihat siapa saya saat ini. Saya adalah seorang pelayan, hamba Tuhan yang sudah menerima kuasa di dalam diri kita. Baiklah kita menggunakan kuasa itu berdasarkan talenta, kemampuan, bakat, pengaruh kita untuk membawa orang lain datang berkumpul bersama-sama di dalam pasukan Kristus. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran kita di saat ini. Sadar bahwa kami adalah pelayan hamba Tuhan yang telah diutus untuk menyampaikan misi-Mu Tuhan. Sebagaimana kuasa yang telah diberikan kepada para rasul di zaman perjanjian baru, biarlah kuasa yang sama akan dicurahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu saat ini. Sehingga kami boleh menjadi hamba, pelayan, servant di tengah-tengah keluarga, di tetangga, di masyarakat, dimanapun kami berada Tuhan. Dan dengan keberadaan kami, maka ada jiwa-jiwa yang datang
berkumpul bersama-sama di dalam pasukan Kristus dan siap untuk dibawa masuk di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, tolong kami Tuhan, agar kami boleh menghidupkan pekabaran di saat ini di dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua yang ada di rumah, dalam berbagai macam aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami selalu diberkati Tuhan, kami dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan siang dan malam, dilepaskan dari segala mara bahaya. Kami senantiasa memuji dan membasuhkan nama-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya berkat yang Engkau janjikan akan senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kami, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.